kita mau datang ke Diskusibda buat melihat dan mempelajari arsip-arsip yang ada di Diskusibda ini. Ikutin terus ya. Oke. Dadah. Nah, yuk. Jangan dimsum udah ciki-ciki aja. Serius? Bukan orang Bandung ini? Yang Bandung mana cik Bandung? Satu, dua, tiga, empat, lima. Banyak juga Bandung. Belum pernah kesini kan? Pernah kesini kan? Tinggal di mana? Ciwastra. Di nama banyak Ciwastra Kadir kan 1 menit. Ngalanku, ya inilah gedung. Ada 32, dua diantaranya adalah perpustakaan dan kearsipan. Perpustakaan kalau mungkin lebih banyak orang mengenal perpustakaan ya, layanan perpustakaan umum, tapi Bu pembimbing tadi sudah bilang sering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Widi, Bapak Dr. Hening Widiatmoko MA. Di sini pustakawan ahli utama ya Pak, luar biasa ya. Alhamdulillah Ibu dan Bapak dari perpustakaan. Selamat pagi juga anak-anak Institut Digital Ekonomi LPKIA Bandung ya. Baik, pada kesempatan hari ini alhamdulillah kami keberapa kali ya Pak ya hadir ke sini, dan untuk hari ini saya Anda tahu Diskusibda kan ada perpustakaan dan kearsipan. Tadi Bu dosen Bu Tini sudah sampaikan, Anda ingin belajar banyak. Tadi pembukanya sebuah sambutan aja lah. Nah, kita mulai di sini. Ada sekalian. Terminologi arsip itu harus dibedakan antara dua hal. Yang lihat yang paling bawah. Unit kearsipan yang mengurus arsip statis, tengahnya. Arsip statis dan arsip dinamis. Arsip dinamis ini arsip yang masih di bawah usia 10 tahun ke bawah. Jadi masih hidup sebagai dokumen yang masih digunakan. Ini terutama lelang ya, berkas-berkas lelang, dokumennya. Nah, ini saya perkenalkan yang hadir di sini Pak, usianya masih 10 tahun ke bawah. Ketika sudah di atas 10 tahun, mulai dipilah, nanti saya perlihatkan beberapa hal yang terkait dengan itu. Setelah di 10 tahun, menjelang 10 tahun, harus dipikirkan bagaimana untuk menghapuskan. Kemudian mana yang mau disimpan di LKD, Lembaga Arsip Daerah, ini ada di sini. Ini arsip statis, adanya disimpan, ini. Penyimpanan arsip yang sifatnya statis itu ada di sini. Kami punya gedung arsip itu 7 lantai. Dan Anda mungkin nanti bisa sambil melihat ya. Ada arsip-arsip yang sudah tahun berapa gitu ya, termasuk tadi arsip yang tahun 84 itu. Arsip statis ini dan arsip aktif itu tujuannya tadi untuk apa? Untuk tertib arsip, agar pengelolaan arsip di lingkungan pemerintahan baik di kementerian, lembaga dan daerah seragam tertib. Mengapa cuma disebutkan KLD? Karena memang kita ngatur yang pemerintahan. Di swasta tidak diatur oleh kita, tapi di BUMD wajib juga karena itu plat merah juga punya daerah. Jadi ada sekalian, ada nanti di copy aja, ya nggak apa-apa di copy gampang. Dari sisi regulasi, ada kebijakan kearsipan nasional, 3 poin ini.
Yang tujuan dari pengelolaan arsip untuk tertib arsip tadi adalah pertama adalah kebutuhan praktis administrasi dan manajemen. Ini yang sehari-hari dalam keseharian dari aktivitasnya setiap dinas di kementerian, lembaga, dan daerah. Kemudian di nasional, Andri punya aplikasi namanya Sri Kandi. Mungkin Anda bisa pernah mencoba ya. Nah, kemudian ini pada nomor 13 atau 12 Pak? Kapal ya? Pada penyelenggaraan kearsipan. Nah, ini disebutkan seperti ini. Di pasal 16 Perda kita, organisasi berapa? Belum tertulis itu. Ya, 2019. Ini semua sudah diatur seperti itu. Kalau ingin dalami nanti bisa browsing juga ya. Perka Andri 2019 tentang pengawasan kearsipan. Nah, lanjut. Iya. Nah, ini dia. Ini saya cuma sampai di sini sebenarnya untuk kearsipan karena yang lain nanti Pak Joko ya bisa tambah. Ada 4 kriteria perpustakaan di sana. Di dalam berangkas, kemudian menggunakan ruang khusus, menggunakan tali besi 2 rangkap. Ada kunci pengaman, menggunakan kode khusus, itu kan hanya 1 atau 2 orang yang tahu bagaimana akses ke ruang tersebut. Jadi tadi arsip terjaga, arsip yang berkaitan dengan kelangsungan hidup bangsa dan negara ini, yang wajib diselamatkan, dipelihara, dan keutuhannya seperti itu. Siap. Silakan yang lain. Hasna, habis ngapain kita? Habis foto-foto. Sekarang kita mau wisata kearsipan. Ting 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 ting. Jadi sekarang kita mau ke ruang perbaikan arsip. Kita mau ke ruang apa? Ruang preservasi atau perbaikan arsip. Ini sudah sampai di Di dalam ruang preservasi arsip bersama kelompok 2AB. koleksi arsip statis. Preservasi atau ruang perbaikan dan perawatan arsip Dispusibda Provinsi Jawa Barat. Di sini ada terlihat bahan-bahan kimia yang digunakan, ada MC, magnesium karbonat. Ini itu arsip yang sudah diproses. Silakan ada yang masuk. Ini contoh arsip yang sudah diproses laminasi. Namanya laminasi dengan menggunakan kertas tisu Jepang. Ya. Ini kertas tisu Jepang ini sangat tipis, tapi kualitasnya baik, sangat baik gitu ya. Nah, ini menggunakan lem MC tadi, magnesium karbonat dicampur dengan cairan aquades atau air non mineral ya, aquades atau air tanpa mineral. Setelah dicampur, dipanaskan, hasilnya seperti ini, boleh dibuka. Nah, cairan ini kemudian dipoleskan atau dengan menggunakan kuas, ya, kemudian menggunakan spatula juga seperti ini. Nah, setelah kering, ketika pengeringan ini tidak boleh dijemur atau menggunakan pemanas ya. Jadi dikeringkan dengan proses diangin-anginkan saja, ya, supaya tidak merusak fisik maupun huruf yang ada di arsip ini. Nah, setelah kering kira-kira 2 kali 24 jam lalu dipotong pinggirannya, dirapikan. Nah, setelah itu disimpan di tempat penyimpanan ya, tempat penyimpanan arsip. Ini laminasi. Ada metode lain perawatan arsip ini adalah enkapsulasi. Enkapsulasi yaitu melapisi kedua sisi arsip dengan menggunakan plastik polyester. Contohnya seperti itu.
contoh hasil perawatan perbaikan enkapsulasi. Jadi kedua sisi plastik polyester tuh si arsipnya diletakkan di atas ya, atau di tengah antara kedua sisi plastik, kemudian di ujungnya menggunakan double tip ya, sehingga proses enkapsulasi ini lebih baik daripada laminating. Laminating kalau kita melaminating surat-surat berharga. Nah, saya sarankan adik-adik mulai saat ini jangan melaminating dokumen-dokumen pribadinya. Kalaupun mau bisa dibuatkan seperti ini enkapsulasi. Nah, di Disposibda juga menerima perbaikan arsip gratis ya, dengan catatan maksimal 10 lembar. Silahkan dibawa ke sini, nanti diperbaiki baik dilaminasi maupun enkapsulasi seperti itu. Nah, selain arsip tekstual ini, arsip-arsip kartografi atau kearsitekturan kami perbaiki juga di sini. Ada di ruang sebelah hasilnya, boleh kita. Ini contoh peta. Ini belum diproses ya. Peta. Di mana ini, Pen? Apa ini? Ini adalah contoh peta. Atau cetak biru. Tadi dikatakan Pak Kustama juga bahwa kami menyimpan cetak biru gedung sate. Gedung sate. Ini kampus apa ya? Ada di sana. Ada gedung serbaguna ya. Gedung serbaguna komplek APDN. Nah, seperti ini blueprintnya. Si sudut-sudutnya atau sisinya digunakan atau menggunakan kertas konkuror karena kita ketahui bahwa kertas konkuror itu kualitasnya lebih baik ya dibandingkan dengan kertas-kertas yang lainnya. Tujuannya untuk memperkuat fisik arsip ini. Karena ketika penyimpanannya di instansi semula misalkan tidak terawat dan itu rapuh, kemudian sifat keasapannya juga tinggi, kemudian di Disposibda dirawat, dipelihara dengan menggunakan larutan tadi lem ya, lem tadi MC ya, MC atau CMC. Nah, hasilnya seperti ini. Dan dengan dilakukannya perbaikan itu bisa bertahan, bisa menambah umur dari arsip ini. Seperti ini ya, adik-adik. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ini gedung APDN. Kita tidak boleh merubah, menambah sedikit pun informasi yang ada di sini. Kalau misalkan kondisinya seperti ini tidak boleh dipertebal atau tapi apa adanya. Itu menjamin autentikasi dari arsip tersebut. Jadi apa adanya. Kalau misalkan ini robek sebagian ya tidak boleh ditambal dengan kertas, tapi ditambal dengan kertas ini. Kalau ada misalkan sebagian hurufnya kena tinta atau apa itu juga tidak bisa diperbaiki ya seperti itu. Jadi menjaga autentikasi dari arsip itu sendiri. Beda dengan bahan pustaka atau perpustakaan, ketika rusak atau hilang kan bisa dicetak lagi. Kalau arsip tidak. Ini uniknya dari arsip. Saya beri contoh, misalkan adik-adik punya ijazah. Ketika ijazah itu hilang, misalkan paling yang dapat menggantikan adalah digantikan dengan surat keterangan kehilangan atau surat keterangan yang menjelaskan seseorang tersebut misalkan memiliki ijazah misalkan dari perguruan tinggi atau SMA gitu supaya tidak dapat diganti dengan ijazah yang sama seperti itu. Itulah arsip ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup. Oke. Tadi sebenarnya saya ingin menjelaskan si debar ya, tapi karena waktunya. Oke, kita ke ruang record center.
suhunya berdingin karena arsip itu tidak boleh lembab ya. 2016, ada yang 2011, jadi kita akan melakukan pemusnahan. Jadi dibuatkanlah satu daftar, nantinya ada daftar arsip yang akan diusul musnahkan. Nah, setelah ada penilaian dari arsiparis muda atau Muhammadiyah, barulah kita melakukan musnah gitu, dari usul musnah jadi usul musnah gitu. Ini ininya. Iya, ini sudah dilakukan pembuatan daftar arsip inaktif yang akan diusul musnahkan. Belum diseleksi, belum ada kartunya. Iya, belum didaftar gitu ya. Kita melakukan penyeleksian dulu ya. Nah, itu akan diusul musnahkan yang itu. Ini sudah beres. Ya, yang akan diusul musnahkan nantinya 2025 sekarang akan dilakukan pemusnahan gitu. Karena kan harus ada izin dulu. Jadi sekarang kita habis dari arsip arsip statis, sekarang ada arsip campuran. Sekarang kita mau lanjut lagi buat arsip lainnya. Jadi dijelaskan tentang segebar ya? Segebar. Belum. Kalau dulu kita menggunakan konvensional, itu menggunakan aplikasi sistem informasi bukan elektronik Jawa Barat. Jadi baik surat masuk maupun surat keluar tidak menggunakan isi kertas, namun secara elektronik. Jadi komunikasi data antar perangkat daerah juga menggunakan elektronik. Ini ruang data center, ruang server diskusi das. Ini tempat apa, Pak? Co-working area. Jadi Jadi sekarang kita ada di galeri arsip COVID-19. Ini kita mau masuk ke galerinya. Kita masuk. orang mana deh, Pak? Ada yang tahu nggak? Cina. Oh, di Indonesia ya, di Depok. Indonesia, Depok itu. Bahkan orangnya juga ada. Ini beberapa tipe-tipe virus ada varian alpha, varian beta, varian gamma, delta dan seterusnya. Ada yang pernah terjangkit? Saya. Sudah. Oke. Mangga, silakan. Silakan ada. Ini adalah artefak COVID-19. Di sini ada hand soap, masker, hand sanitizer, obat-obatan masa COVID, ventilator atau saluran oksigen, dan tabung oksigen. Ini lanjut lagi ya guys. Pertama yang terjangkit COVID di Indonesia. Depok. Itu di kota Depok. Ada namanya nggak? Siapa? Nggak disebutkan namanya. Catat kasus pertama COVID-19 di Indonesia yang teridentifikasi pada 2 warga kota Depok.
2 warga berarti yang ini sama yang ini. Lanjut lagi. Salah satu contoh arsip APD yang dipakai saat COVID. Jadi ini salah satu arsip Papua Jawa Barat yang sukses mengantisipasi COVID-19. Nanti aku aja balik. Oh ya, sambil mundur, sambil Nah, jadi kita sekarang udah masuk ke salah satu ruangan, yaitu ruangan galeri arsip COVID-19. Kita mau daftar apa? Daftar anggota perpus. Kalian daftar ya, jangan lupa. Di mana ini? Cara daftarnya cukup mudah, tinggal datang ke Dipubsida, terus scan barcode. Scan barcode yang di sana. Oke, kita daftar dulu. Bye bye. Oh, jadi sekarang kita lagi bikin kartu anggota perpustakaan. Semua lagi menunggu. Nih, lihat. PTN sudah. Halo Ibu. Jadi guys, sekarang kita udah selesai. Jadi gimana, seru kan perjalanan kita selama di Dispusibda ini mengenali dan mempelajari arsip-arsip yang ada di sini. Jadi Buat teman-teman yang udah nonton, terima kasih banyak. Semoga ilmunya bermanfaat buat kalian.